Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada malam hari ini kita senantiasa berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini kita kedatangan dua orang pemuda yang konsisten dalam mengawal proses penegakan hukum terkait adanya dugaan korupsi di Desa Wawonduru. Langsung saja kita perkenalkan Saudara Nur Fajrin Arif atau yang lebih dikenal dengan sebutan Bedon, dan Saudara Al Fakir. Dugaan korupsi pemerintah Desa Wawonduru menurut Saudara Bedon dan Al Fakir kira-kira dimulai dari tahun berapa? Kalau korupsi ADD dan DD Desa Wawonduru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Nah, indikasi korupsi yang pertamanya itu tanah kuburan. Jauh lebih murah di lapangannya. Iya, jauh lebih murah di lapangannya. Artinya dalam proses pembelian tanah kuburan itu ada dugaan marap anggaran. Nah, itu salah satu dugaan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wawonduru. Nah, mungkin Saudara Bedon bisa menambahkan apa yang disampaikan oleh Saudara Al Fakir barusan. Terima kasih. Dan menjadi tanda tanya masyarakat secara umum, kenapa aparat penegak hukum itu tidak sebelum kita masuk ke sana Pak Bedon, alangkah baiknya kita bahas dulu apakah dugaan korupsi ini sudah dilaporkan atau tidak. terkait dugaan korupsi ADD DD Desa Wawonduru tahun 2018 sudah dilaporkan oleh Salah satu kelompok masyarakat. Saudara kita Al Fakir ini melaporkan mulai dari tahun 2019 sampai 2023 ya. Di Kejati, Nusa Tenggara Barat. Di Kejati, Nusa Tenggara Barat. Iya, dengan berbagai indikasi tindak pidana korupsi pada pengelolaan anggaran fisik dan non fisik. Sudah jalan berapa bulan atau berapa tahun laporan itu? Dari bulan 12 ini Bulan 12 tahun 2023. Sekarang sudah masuk 2024, sekitar bulan 3 ya. Artinya laporan itu masuk baru dalam hitungan bulan. Masalah laporan itu sudah sejauh mana penanganan yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat? Informasi yang didapatkan oleh saudara pelapor Al Fakir bahwa Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat telah melakukan koordinasi pelimpahan penanganan. Laporan itu proses pelimpahan itu sejak bulan berapa? Bulan 1 ya. Setelah proses pelimpahan itu, kira-kira sudah sejauh mana penanganan perkara yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Dompu sejauh ini? Kejaksaan Negeri Dompu ini katanya audensi terakhir bulan lalu, katanya kasus ini disposisikan, tapi kenyataannya di lapangan belum ada tindakan apa-apa yang dilakukan oleh Kejari Dompu. Oh, Saudara Al Fakir ini dan kawan-kawan pernah melakukan audensi dengan pihak Kejaksaan Negeri gitu maksudnya? Ya, sudah beberapa kali, 3 kali. Dan hasil pada saat itu pihak Kejaksaan mengatakan didisposisikan kasus itu gitu. Ya. Tapi kenyataannya sampai sejauh ini belum ada sikap apa-apa. Ya.
Artinya penanganan dari laporan dugaan ini pihak Kejaksaan Negeri Dompu belum ada sikap yang jelas. Nah, sehingga apa yang akan dilakukan oleh saudara Al-Fakir ke depannya terkait dengan lambannya penanganan perkara ini? Langkah apa lagi yang akan diambil ke depannya? Berarti dengan cara melakukan aksi gitu. Ya, aksi. Terus si Pak Bedon, apakah pihak kejaksaan sendiri intens melakukan koordinasi dengan baik dari pihak pelapor maupun saudara Bedon sendiri gitu? Atau memang tidak ada koordinasi apa-apa yang dilakukan oleh pihak kejaksaan gitu? Koordinasi yang dilakukan oleh pihak kejaksaan terhadap pihak pelapor itu pada saat pihak pelapor melakukan aksi demonstrasi. Pada saat aksi demonstrasi ya? Di kantor kejaksaan. Dan pihak kejaksaan itu tumpang tindih memberikan informasi bahwa penanganan perkara ini sudah dilakukan koordinasi dengan tim APIP Inspektorat Dompu untuk segera melakukan audit investigasi khusus. Yang kedua, Pak Irfan, ketika kami mendatangi kantor inspektorat bahwa mereka mengatakan belum menerima surat koordinasi dari Kejaksaan Negeri Dompu untuk segera dilakukan audit investigasi. Berarti pihak Kejaksaan Negeri Dompu belum melayangkan surat permintaan untuk segera dilakukan audit investigasi itu, Pak Bedon ya? Belum. Nah, ini menjadi catatan kita semuanya yang ada di Dompu. Nah, harapannya saudara Al-Fakir atau Pak Bedon, kira-kira bagaimana? Dari informasi dari Kasipitsus Kejati NTB itu menginformasikan kepada saya itu bahwa sudah menjadi tersangka itu Pak Kades, Sekretaris Bendahara, dan informasi dari pegawai inspektorat mengatakan demikian, tapi dari kepala inspektoratnya ini yang tidak jujur dalam hal itu. Kasipitsus Kejati NTB mengatakan kepada saudara pelapor bahwa dugaan korupsi ini telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Ya. Tapi sampai hari ini belum dirilis secara resmi gitu. Ya. Nah, ini tentu menjadi tanda tanya, kira-kira ada apa ini gitu loh. Kalaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka, kenapa tidak dirilis secara resmi gitu. Nah, menindaklanjuti hal itu, kira-kira langkah apa yang akan diambil oleh pihak pelapor maupun dengan saudara-saudara yang lainnya? Yang pertama, langkah yang diambil oleh kami melakukan aksi demonstrasi mendesak Kejaksaan Negeri Dompu untuk segera melakukan jumpa pers terkait informasi yang diberikan oleh Kasipitsus Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam hal sudah ditetapkan beberapa orang sebagai tersangka. Dan ini harus dijelaskan supaya tidak terjadi tumpang tindih informasi yang didapatkan oleh masyarakat Kabupaten Dompu secara umum, dan ini memperlihatkan lemahnya koordinasi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Artinya dalam waktu dekat saudara pelapor dan teman-temannya akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu, begitu? Kami sudah mengagendakan ini, Pak Irfan, bahwa setiap hari kami akan melakukan koordinasi dengan Kejaksaan, Inspektorat, BPMPT untuk sama-sama berpartisipasi aktif melakukan koordinasi supaya proses perkara ini cepat ditangani oleh aparat penegak hukum, tim penyidik Kejaksaan Negeri Dompu. Artinya harus ada titik jelas, apakah informasi itu betul apa tidak. Pihak Kejaksaan Negeri maupun Kejati harus merilis sebagai closing statement. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan oleh
Saudara Al-Fakir, Saudara Bedon kepada instansi penegak hukum khususnya Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu. Silakan. Kalau dari saya pribadi, bagaimana secepatnya Kejari Dompu menindak dengan tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Artinya menekan pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu untuk segera memeriksa, mengadili atau menetapkan beberapa orang tersangka atas dugaan korupsi tersebut. Akan Pak Bedon, sebagai closing statement-nya apa yang mau disampaikan? Di mana kami meminta khusus kepada tim audit investigasi inspektorat untuk segera melimpahkan hasil auditnya dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Karena itu Pak Ivan, Pak Bagas, sudah dilakukan audit khusus oleh tim Inspektorat Kabupaten Dompu ketika kita merujuk pada rentetan laporan persoalan ADD DD Desa Wawondoro yang dulunya dilaporkan oleh kelompok masyarakat Desa Wawondoro kepada Polres. Nah, artinya yang dilaporkan itu sama persis dugaan praktek korupsi itu Sama. atau kasus yang berbeda? Sama ya, kasus yang sama tapi beda tahun. beda tahun ya. Artinya sekitar 2018-19 ada kelompok lain masyarakat selain dari Al-Fakir yang pernah melaporkan itu di Polres Dompu. Dan Penanganan perkaranya jalan, hasil audit inspektoratnya sudah ada, cuman tingkat lanjutan dari proses penanganan itu tidak jelas. Tidak jelas. Pihak sudah ada koordinasi itu Pak Ivan bahwa pengambil alihan penanganan perkara yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu bukan saja melakukan koordinasi kami yang menangani persoalan ini, tapi koordinasi yang dilakukan itu meminta seluruh berkas hasil daripada proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Tipikor Reskrim Polres Dompu Sebelum diambil alih oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu. Karena pengambil alihan penanganan perkara tentu bukan saja tahun 2023, tapi pengambil alihan penanganan perkara ini berarti pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu mengambil alih berkas perkara yang diperiksa oleh Polres Dompu. Nah, yang jadi masalahnya setelah proses pengambil alihan itu, penanganan dari pihak Kejaksaan Negeri itu sendiri tidak jelas kan, ini jadi masalahnya. Padahal harapan kita dari Polres Dompu ke pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Dompu itu lebih gesit penanganannya. Nah, jadi harapannya ke depan kan pihak Kejaksaan Negeri Dompu ini harus lebih jelas terkait penanganan perkara ini. Atau kemungkinan ini hanya sebatas pandangan. Ya, nggak apa-apa. Adanya informasi dari pihak tim penyidik Pitsus Kejaksaan Tinggi NTB terkait sudah dilakukan penetapan PSK ketiga oknum aparat desa ini. Penetapan tersangka sesuai informasi yang didapat oleh saudara Al-Fakir ini itu dari kasus hasil proses penyelidikan dan penyidikan dari pihak penyidik Tipikor Polres Dompu. Artinya Al-Fakir ini mendapat informasi langsung dari Kasipitsus Kejati NTB, memberitahukan bahwa telah ditetapkan beberapa orang tersangka. Nah, mungkin ini yang jadi masalahnya antara pihak Kejaksaan Tinggi dengan Kejaksaan Negeri tidak saling sinkron ini Pak Bedon, informasinya masih simpang siur. Oleh karena itu ke depan seperti apa yang kalian sampaikan itu, gerakan untuk meminta kejelasan itu sangat perlu. Sehingga kami rencananya besok mau melakukan aksi demonstrasi di depan
Kantor Kejaksaan Negeri Dompu, Inspektorat Dompu, Dinas BPMPD Kabupaten Dompu. Oh ya, besok akan melakukan aksi demonstrasi gitu maksudnya. Nah, kalau aksi itu besok terlaksana, kira-kira aksi itu untuk yang keberapa kalinya? Yang ke-5 kali. Sudah 5 kali ya. Berarti selama 5 kali dengan besok itu jawaban dari pihak kejaksaan dan instansi lain berarti masih sama gitu, tidak ada perkembangan dari proses penanganannya. Ya, kita tunggu bagaimana jawaban mereka besok. Apakah jawabannya bisa memuaskan negara atau mengecewakan negara? Ya. Artinya diuji konsistensi dari instansi penegak hukum ini, baik itu pihak kejaksaan, inspektorat, dan lain-lain sebagainya. Gitu. Apakah mereka serius menangani kasus dugaan korupsi atau tidak? Gitu. Dalam hal ini kasus Wawonduru adalah salah satu kasus yang menguji konsistensi dari instansi dan aparat penegak hukum itu sendiri. Baik, mungkin itu saja bincang hangat kita pada malam hari ini sebagai edisi pertama terkait dugaan adanya korupsi dana DD dan ADD Desa Wawonduru mulai dari tahun 2018 sampai 2023.